Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala nabiyyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Mari kita senantiasa menghadirkan diri kita sebagai seorang hamba Allah yang pandai bersyukur atas berbagai macam nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, teladan umat sepanjang zaman, Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga dilimpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa berupaya untuk mencintai dan mencontoh jejak langkahnya insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya sebagai khatib berwasiat untuk diri sendiri dan untuk seluruh jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan ketakwaan itulah kita akan sampai pada derajat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan dunia yang kita kenal bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Sementara setelah hidup di dunia ini kita akan masuk pada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Akan tetapi, kalau kita membandingkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, banyak sekali di antara kita manusia yang terjebak, memiliki cara pandang yang keliru tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini. Sebagai sebuah gambaran hadirin rahimakumullah, bagaimana orang manusia yang terjebak cara pandangnya tentang kehidupan dunia, yang keliru cara dia memandang kehidupan akhirat, digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kanatid dunya hammah. Barang siapa di antara kita yang menjadikan dunia sebagai obsesi terbesar dari hidupnya, farraqallahu amrah, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakiran, kemiskinan benar-benar berada di depan, benar-benar berada pada pelupuk matanya. Walam ta'tihi dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali hanya apa yang telah Allah tetapkan baginya. Ini cara pandang yang pertama manusia terhadap dunia. Bagaimana manusia model pertama ini disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah manusia yang terjebak dengan kehidupan dunia dan menjadikan kehidupan dunia ini adalah obsesi terbesar dari hidupnya. Maka 3 hal yang akan Allah berikan kepadanya. Yang pertama, Allah cerai beraikan urusan kita.
Naudzubillah summa naudzubillah. Allah jadikan urusan-urusan kita berantakan. Rumah tangga berantakan, di pekerjaan berantakan, bisnisnya amburadul, hubungan sosial kemasyarakatannya rusak. Demikianlah yang akan Allah berikan pada manusia yang terjebak dengan cara pandang yang keliru tentang dunia. Dengan menjadikan dunia sebagai obsesi terbesar dari kehidupan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, wa ja'alal faqra baina ainaihi, dan Allah benar-benar akan menjadikan kefakiran dan kemiskinan itu betul-betul membayangi kehidupannya. Betul-betul Allah jadikan kefakiran itu berada di pelupuk matanya, mengganggu kehidupannya. Ya. Hidupnya tidak tenang karena dihantui dengan kemiskinan. Hidupnya tidak pernah tentram, jiwanya tidak pernah tenang. Kenapa? Karena selalu dihantui dengan kefakiran dan kemiskinan. Selalu dihantui dengan dunia yang khawatir tidak bisa dia genggam. Sehingga hidupnya senantiasa gelisah. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dan yang ketiga, walam tatihi dunya illa ma kutibalah, dan sama sekali tidak akan datang dunia kepadanya illa ma kutibalahu, kecuali hanya apa yang telah Allah tetapkan saja. Jadi meskipun obsesi kita sangat besar terhadap dunia ini, sama sekali tidak akan menambah jumlah saldo di rekening kita. Tidak akan semakin mempertebal dompet kita. Dunia hanya akan datang kecuali apa yang telah Allah tetapkan saja bagi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kata Rasulullah SAW, wa man kanatil akhiratu hammah, dan barang siapa yang menjadikan akhirat adalah obsesi terbesar dalam hidupnya, jama'allahu amrah, maka Allah akan mengumpulkan, Allah akan membantu urusan-urusan kita. Allah akan memudahkan dan membereskan urusan-urusan kita. Urusan rumah tangga kita lancar, pekerjaan kita lancar, tatanan hubungan sosial kemasyarakatan kita, kehidupan bertetangga kita lancar. Ya. Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Yang kedua, Allah akan memberikan kekayaan dalam hatinya. Jadi hatinya Allah cukupkan. Hatinya Allah cukupkan, Allah berikan ketenangan. Ya. Meskipun dunia tidak dia genggam sebesar apa yang Allah berikan kepada orang lain, akan tetapi cukup bagi dirinya atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hidupnya penuh dengan kesyukuran. Wa ja'alal ghina fi qalbihi. Allah anugerahkan kekayaan di dalam hatinya. Dan yang ketiga, hadirin rahimakumullah, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dan lalu datang ke dunia kepadanya wa hiya raghimah, dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dunia yang diperbudak oleh kita, bukan kita yang diperbudak oleh dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran tentang orang-orang yang terjebak, model orang yang terjebak dengan obsesi dunia ini, dan orang yang bisa memiliki cara pandang yang benar tentang dunia dan akhiratnya, ini Allah gambarkan di dalam surat Al-Qasas ayat 79 dan 80 tentang kisah Qarun. Bagaimana pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa kharaja ala qaumihi, lalu kemudian Qarun keluar menemui kaumnya, fi zinatihi, dengan segala perhiasan dan kemegahannya. Wa qala alladziina yuriduna al-hayata dunya, lalu kemudian berkata orang-orang yang terjebak dengan obsesi dunia, wailak, qala ya laitalana mislama utiya qaruna innahu ladzu hadzin azim. Mereka berkata, orang-orang yang terobsesi dengan kehidupan dunia, mereka berkata, ya laitalana mislama utiya qarun, aduhai sekiranya engkau berikan kepadaku harta seperti yang engkau berikan kepada Qarun, innahu ladzu hadzin azim, sungguh dia mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dalam ayat berikutnya Allah gambarkan bagaimana pandangan orang-orang yang Allah berikan ilmu dan keimanan.
Mereka mengatakan, wa qala alladziina utul ilma. Sementara orang-orang yang Allah berikan ilmu, dia berkata, wailakum, sungguh kecelakaan yang sangat besar untuk kalian. Thawabullahi khair, sungguh pahala dari Allah itu jauh lebih baik. Liman amana wa amila sholihan, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kira-kira itulah yang bisa saya sampaikan dalam khutbah ini. Prinsipnya adalah, intinya adalah agar kita tidak terjebak dengan cara pandang yang keliru tentang dunia dan akhirat. Sementara Al-Quran sudah menetapkan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Barakallahu fi kitabihil karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu taslimah. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk. Wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhanbina faghfir lana. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. نستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.